Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Yu Andari. Saya di kelas Agribisnis A. NIM saya adalah 2003211000077. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat format dan style pada Microsoft Word. Sebelum itu, kita harus mempunyai master dokumen terlebih dahulu. Di sini saya sudah mempunyai master dokumen, yaitu makalah dengan judul Aplikasi ZPT Alami Bawang Merah dan Daun Kelor terhadap Produktivitas Tanaman Tomat. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara memberikan penomoran halaman secara otomatis, bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis, bagaimana cara membuat daftar gambar secara otomatis, dan bagaimana cara membuat daftar tabel secara otomatis. Di sini kita bisa memanfaatkan format dan style yang ada pada Microsoft Word supaya kita tidak membuatnya dengan cara yang manual. Nah, di sini sebelum kita masuk untuk penomoran, daftar isi dan lain sebagainya, terlebih dahulu kita cek apakah makalah yang kalian buat itu sesuai dengan perintah yang ditentukan ataupun sesuai dengan keinginan kalian. Di sini saya membuatnya dengan font Arial, kemudian ukurannya adalah 11. Nah, sudah sesuai ya dengan keinginan yang saya inginkan. Kemudian saya ingin mencek margin yang ada pada makalah ini. Kita lanjut saja ke layout. Kemudian kita masuk margin. Kemudian kita langsung ke custom margin. Nah, di sini saya menginginkan ukuran topnya adalah 3 cm, left-nya adalah 4 cm, kemudian bottomnya 3 cm, right-nya 3 cm. Dan ini sudah saya atur sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Kemudian kita cek, kita ke home lagi. Kita cek jarak antara tulisan satu dan tulisan yang lainnya, yaitu 1,5. Sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Baik, lanjut saja. Kita lanjut menuju ke penomoran. Bagaimana cara memberikan penomoran pada makalah ini dengan cara yang otomatis tanpa harus memberikan nomor satu-satu sampai halaman terakhir. Itu sangat membuang waktu dan juga sangat menguras tenaga. Karena sejujurnya ada cara yang lebih simpel dan lebih mudah. Nah, sebelumnya karena perintah di cover ini tidak diberikan halaman, maka di sini saya berikan break dengan masuk ke layout. Kemudian kita masuk ke break. Nah, kita pencet next. Nah, di sini kita pencet. Kita klik 2 kali. Nah, di sini akan terlihat section 1 dan section 2. Jadi ini akan terbagi dan akan memudahkan kita dalam membuat daftar isi nantinya. Nah, di section 1 ini kita ubah terlebih dahulu untuk penomorannya, karena di cover ini tidak perlu diberikan nomor, tapi supaya nanti perapihannya lebih bagus, saya berikan tutorial. Kita masuk ke page number, kemudian kita ambil bottom of page. Nah, di sini terserah kalian bisa memilih di sisi kiri gambar ataupun tengah gambar ataupun di sebelah kanan gambar. Nah, di sini saya diberikan perintah untuk memberikannya di kanan gambar untuk penomoran. Saya pencet. Nah, dia akan bunyi secara otomatis. Di sini saya saya ingin menggantinya dari angka 1 menjadi I1. Nah, langsung saja kita masuk lagi ke page number, kemudian kita masuk ke format page number. Nah, di sini akan keluar. Untuk mengubahnya, jika kalian ingin menjadi huruf A, B, C, D dan lain sebagainya, ataupun kalian ingin mengubah menjadi I1, I2 dan lain sebagainya, kita pencet saja. Nah, di sini saya ingin memberikan penamaan I1, I2 dan I3. Nah, kemudian kita secara otomatis dia akan berubah. Berhubung di cover ini kita tidak diberikan halaman, maka kita pencet saja langsung ke different perspective. Nah, secara otomatis dia akan hilang. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang section 2. Di sini dia sudah secara otomatis ya, dari atas yang tadi langsung ke nomor 2. Jadi kita pencet aja, kita ubah. Langsung saja kita ke page number, kemudian ke bottom of page, kemudian kita pencet. Kemudian ke page number lagi, kemudian kita ambil format page number. Nah, di sini kita kasih I1 dan startnya itu mulai dari I. Kita oke. Nah, dia akan berubah secara otomatis. Oh iya, di sini saya ingin membagi makalah saya menjadi 3 section. Yang pertama adalah cover, yang kedua adalah
isi seperti daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kata pengantar, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ke section 3 ini penomorannya supaya mudah untuk daftar isi nanti itu dari bab-bab yang sudah saya buat. Jadi kita pencet lagi tulisan bab satunya, kemudian kita masuk ke layout, ke break. Nah, langsung saja ke next break. Kita pencet 2 kali, apakah dia sudah menjadi section 3? Nah, dia sudah menjadi section 3. Kemudian kita lanjut ke bawah untuk memberikan penomoran pada bagian ini. Kita pencet page number, kemudian bottom of page, kita pilih yang kanan. Kemudian ke page number lagi, kita ambil yang format page number, kita ambil yang angka, karena di dalam bab subbab ini kita menggunakan yang angka supaya mudah dilihat dan dicari pada daftar isi nantinya. Kita pencet 1, 2, 3 dan kita startnya dari angka 1. Kita oke. Nah, dia secara otomatis akan berubah menjadi angka 1. Kemudian kita lanjut ke pembuatan daftar isi. Nah, untuk pembuatan daftar isi ini kita langsung saja dari sini kita enter. Kemudian kita masuk pada menu reference. Kemudian kita table of contents. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan. Ada contents, ada table of contents, ada manual, ada automatic table dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membuat yang pilihan yang pertama. Oke, karena kita ingin mulai start. Nah, langsung saja di sini kita ubah menjadi daftar isi. Kemudian kita ubah fontnya sesuai dengan keinginan kita. Saya ingin menyesuaikan dengan semua tulisan yang ada di makalah ini. Jadi ukurannya 11, kemudian fontnya itu Arial, kemudian kita warnain hitam, kita bold, dan kita upload. Nah, setelah itu lanjut untuk bagaimana cara mengisi daftar isi ini supaya halaman-halaman dan bab-bab serta subbab yang ada dalam makalah ini masuk dalam daftar isi. Langsung saja kita menuju ke bab yang pertama, yaitu bab 1. Nah, di sini sudah terdapat heading 1, heading 2, dan lain sebagainya. Jadi untuk memberikan ini, kita akan menggunakan heading ini. Kita akan memanfaatkan heading ini untuk pembuatan daftar isi. Jadi kita pencet headingnya karena dia babnya, jadi kita pencet heading 1. Kemudian kita hitamkan, kemudian kita bold, kita atur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita arialkan dan kita taruhkan. Secara otomatis dia akan berubah menjadi heading. Dia akan masuk dalam daftar isi. Bagaimana cara mengeceknya? Kita lanjut lagi ke daftar isi yang atas, kita pencet update table. Secara otomatis bab 1 akan masuk dalam daftar isi yang sudah tadi kita buat. Kemudian lanjut lagi ke bawah, kita masuk ke latar belakang, kita buat lagi. Nah, dari bab pasti terdapat subbab yang ada dalam bab tersebut. Jadi subbab yang ada dalam bab tersebut itu dia termasuk heading 2. Kita pencet heading 2-nya. Kemudian kita lanjut ke pengaturan seperti biasanya tadi. Kemudian kita bold, kemudian kita ubah dia menjadi fontnya 11, kemudian kita ubah jadi Arial. Nah, sudah selesai. Bagaimana cara mengeceknya? Kita ke atas lagi. Kemudian kita pencet, langsung saja ke update tabel. Nah, untuk yang atas ini adalah update page number only. Jadi kita hanya memperbarui nomornya saja tanpa ada tulisan pendahuluannya. Jadi kita gunakan yang bawah, update entry tabel. Kita oke. Nah, secara otomatis subbab yang ada dalam bab pendahuluan akan secara otomatis keluar dalam daftar isi ini. Nah, lanjut seperti itu dan seterusnya. Tunggu ya teman-teman.
cek apakah semuanya sudah masuk dalam daftar isi kita atau belum. Langsung saja kita menuju atas, kita isi, kita cek update tabel dan update entry tabel. Oke, tunggu ya. Nah, sudah masuk teman-teman. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan lain sebagainya sudah tertata di sini. Selanjutnya kita masuk ke yang bagian atas, yaitu kata pengantar. Kita buka, kemudian kita masukkan dia ke heading 1. Lanjut kita atur-atur seperti yang tadi. Area 11, kemudian area kita buka. Terus kemudian kita update apakah dia sudah masuk daftar isi itu belum. Update tabel, nah, secara otomatis dia akan terlihat di sini, yaitu kata pengantar. Lanjut menuju ke daftar tabel. Kita akan buat daftar tabel. Sini kita akan membuat daftar tabel. Kita tulis daftar tabel. Enter. Nah, untuk pembuatan daftar tabel ini kita terlebih dahulu kita harus mencari tabel-tabel yang ada. Namun sebelum itu kita masukkan daftar tabel ini supaya terlihat dalam daftar isi. Kita lakukan seperti hal yang sama seperti yang lain tadi, seperti kata pengantar. Kita masuk dia ke heading 1, kemudian kita bentuk seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita bold, kemudian kita ganti ukurannya menjadi 11, kemudian kita ganti juga fontnya menjadi Arial. Nah, kemudian kita taruh dia di posisi tengah. Lanjut, kita langsung mencari saja tabel. Kita cari tabel yang pertama, yaitu nah, di sini kita sudah dapat tabelnya ya. Kita hapus terlebih dahulu tabelnya. Kemudian kita masuk ke reference. Nah, di sini ada insert caption, kalian pencet. Nah, secara otomatis dia akan terlihat. Di sini tulisannya gambar 1, tapi di sini saya ingin mengganti dia menjadi tabel. Kita pencet label. Nah, sini kita ketik tabel. Kita oke. Nah, secara otomatis dia akan muncul tabel 1. Kita oke. Nah, kemudian kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Kita edit sesuai dengan kebutuhan kita juga supaya terlihat sama seperti yang ada di daftar isi. Kita blok, kemudian kita blok, kemudian kita bold, kita ganti posisi menjadi warna hitam, kemudian kita kolom, kita taruh di posisi tengah, kemudian ukurannya kita ganti menjadi 11, juga fontnya kita ganti menjadi Arial. Nah, kita cek terlebih dahulu ya di atas apakah tabel ini sudah masuk dalam daftar tabel di atas. Ternyata belum ada. Bagaimana caranya biar memunculkan daftar tabel yang tadi sudah kita buat? Kita pencet, kita masuk ke reference, kemudian kita pencet insert table of figures. Nah, ini akan keluar secara otomatis. Kita oke. Nah, secara otomatis tabel yang tadi sudah kita buat akan masuk ke dalam tulisan di sini. Tabel 1, kandungan biji tomat, sumbernya dari Agustinisari dan Sunarmani 2006 di halaman 8. Nah, nanti kalian bisa atur, bisa kalian edit sesuai dengan keinginan kalian. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Oke, tunggu ya, kita akan melanjutkan tabel-tabel yang selanjutnya. Stay tune. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya semua tabel yang sudah kita buat tadi, ketiga-tiganya sudah masuk dalam daftar tabel. Tinggal kita merapikan bagaimana sesuai dengan keinginan kalian semua, supaya dalam makalah ini terlihat lebih rapi. Kemudian kita lanjut menuju ke daftar gambar. Kita enter.
dia masuk pada section yang kedua ya teman-teman. Buka lembar yang baru. Oke, sekarang kita masuk, kita tulis daftar gambar sesuai dengan keinginan kita. Enter saja. Kemudian jangan lupa untuk kita masukkan dia ke dalam heading 1 supaya dia tertulis nantinya pada daftar isi. Kita masuk aja reference, kemudian kita masuk lagi ke home, kemudian kita mencet heading 1, kemudian kita atur sesuai dengan yang atas tadi. Warnanya hitam, kita bold, fontnya kita ubah jadi 11, kemudian fontnya oke, selanjutnya kita mencari gambar terlebih dahulu ya. Nah, untuk daftar gambar ini cara pengerjaannya sama halnya seperti kita membuat daftar tabel. Jadi hanya saja kita mencari gambar, kemudian kita tarik bawahnya, kemudian secara otomatis dia akan masuk pada daftar gambar. Kita coba ya teman-teman. Enter, kita cari terlebih dahulu gambar. Kita cari gambar. Nah, coba ya nih. Kita ambil gambar 1, kita hapus. Kemudian kita masuk lagi ke arrange, insert caption. Di sini tulisannya tabel, bisa kalian ubah ya. Masuk ke new label, kemudian kalian tulis gambar. Kalian oke lagi. Nah, secara otomatis dia akan muncul gambar 1. Kita ubah dulu teman-teman menjadi sesuatu lagi, kita ubah jadi warna hitam, kemudian kita bold, kita ganti ukuran 11, kemudian kita ambil jadi Arial. Setelah itu kita lanjut lagi mencari gambar. Stay tune. Selesai. Untuk gambar sudah selesai ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke daftar gambar untuk mengecek apakah gambar-gambar yang sudah ada dalam makalah ini masuk dalam daftar gambar yang ada di bawahnya daftar tabel. Kita buat ya. Kita cek daftar gambar. Langsung saja kita ke reference. Kita pencet insert table of figures. Kita oke. Secara otomatis daftar gambar yang sudah kita buat tadi akan muncul di sini. Seperti itulah teman-teman cara pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, juga penomoran halaman. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk manual, mengetik satu-satu, itu sangat memakan waktu yang sangat lama untuk pengerjaannya juga. Apalagi jika kalian butuh untuk mengerjakan makalah ini dalam waktu yang sangat cepat. Jadi ini sangat-sangat membantu. Setelah ini kita akan merapikan semua yang ada di sini supaya dia terlihat rapi seperti makalah-makalah pada umumnya. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itulah penyampaian saya hari ini dalam pembuatan makalah untuk penomoran halaman, daftar isi, daftar tabel, juga daftar gambar. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.